Pemirsa, siang kali ini kami awali dari Bantul, Yogyakarta, di mana ada sebuah bus pengangkut wisatawan yang akan menuju Pantai Parangtritis ini terguling. Akibat kejadian tersebut, 1 orang penumpang meninggal dunia dan 40 orang lainnya mengalami luka. Bus Saestu Trans yang mengangkut 54 orang terguling di Jalan Mangunan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Bus membawa wisatawan dari Solo menuju ke Pantai Parangtritis, Bantul. Usai berwisata di lokasi wisata Bukit Becici, saat melewati jalanan yang menurun tajam dan berliku, bus terguling dan meluncur beberapa meter sebelum berhenti. Warga sekitar bersama petugas PMI dan relawan langsung mengevakuasi puluhan penumpang bus yang terluka ke rumah sakit terdekat. Namun warga kesulitan untuk mengevakuasi seorang penumpang bus yang meninggal dunia dan terjepit di dalam bus. Setelah petugas dari Basarnas tiba, korban terjepit berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Kalau yang luka banyak ya Pak, tidak bisa dihitung tadi yang sudah dievakuasi oleh ambulan, tapi yang parah masih ada di sini satu yang masih ada di dalam sampai saat ini. Kemudian yang 2 dievakuasi sudah bisa dievakuasi, tapi parah itu tadi ada. Menurut data dari Posko PMI Kabupaten Bantul, 1 orang korban meninggal dunia bernama Aisyah, berusia 27 tahun, yang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Tadi ini biasanya informasi awal ada memuat 50 penumpang dengan driver. Tadi korban 1 meninggal dunia ya, 1 luka berat, sudah dievakuasi ke rumah sakit Panembahan Senopati ya. Hingga kini polisi masih menyelidiki dan mendalami kasus kecelakaan ini. Dari Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih dari informasi kecelakaan di mana adu banteng antara truk kontainer dengan truk terjadi di Jalan Raya Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Proses evakuasi sopir truk yang terjepit berlangsung dramatis. Proses evakuasi pasca terjadinya kecelakaan adu banteng antara truk dan truk berlangsung dramatis. Warga mengaku sangat kesulitan untuk melepas bodi truk yang menjepit kaki sopir. Setelah 1 jam, tubuh sopir truk akhirnya bisa dievakuasi setelah bodi truk ditarik dengan menggunakan truk tronton yang sedang melintas. Kecelakaan adu banteng antara truk dengan truk ini terjadi di Jalan Raya Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Salah seorang sopir truk menjelaskan bahwa saat itu ia tengah melintas dari arah Tulungagung, Jawa Timur menuju Demak, Jawa Tengah. Tepat di depan Pasar Godong, ia melihat truk kontainer dalam kondisi oleng dan diduga sopir truk kontainer dalam kondisi mengantuk. Dan di saat itulah kecelakaan tak dapat terhindar. Saya daerah timur, truk daerah barat, mungkin ngantuk itu. Marka jalan yuk, ya. Saya banting kiri, kaget, terus nabrak belakang mobil saya ini. Akibat peristiwa ini, sopir truk mengalami patah tulang kaki. Sementara sopir truk kontainer beserta istri dan anaknya yang masih balita juga mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Godong. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan KRL Komuter Line jurusan Jakarta menuju Rangkas Bitung di perlintasan tanpa palang pintu kembali terjadi. Kali ini sebuah mobil minibus tersambar kereta KRL Komuter Line hingga menyebabkan 2 orang tewas. Rizky, awas ya, kereta saja dulu. Sebuah minibus yang melaju dari arah Tenjo menuju Cilaku ditabrak KRL Komuter Line dari arah Jakarta menuju Rangkas Bitung hingga terseret sejauh 100 meter. Menurut keterangan penjaga palang pintu perlintasan, pengendara minibus sudah diperingati dengan meniup peluit dan mengarahkan untuk tidak melewati jalan kereta tanpa palang pintu. Namun mobil berpenumpang 2 orang itu melaju kencang dan langsung tersambar kereta komuter sejauh 100 meter hingga ringsek dan menewaskan 2 orang pengemudi dan penumpang. Proses evakuasi yang dilakukan petugas dibantu warga setempat berlangsung selama 1 jam hingga membuat perjalanan kereta di kedua arah terganggu. Tadi pas saya parkir Pak,
Ini ada kereta dari arah Jakarta mau melintas ke Rangkas Bitung. Terus? Rangkas Bitung. Dari arah sana mobil mau melintas ke sini. Dan udah saya priwit-priwitin, udah kasih tangan. Udah capek tenggorokan saya juga. Si mobil ini nyelonong aja. Bahkan saya mau di tengah ini mau ditabrak sama mobil. Terus mau ditabrak. Saya loncat ke sana. Nah, kereta udah posisi kencang di sono. Kereta kan otomatis nggak bisa berhenti sekaligus. Ditabraklah mobil. Sementara itu, kedua korban langsung dievakuasi petugas dan warga. Salah satu korban pria Parubaya, warga Panongan, Tangerang, Banten, dan satu korban wanita belum diketahui identitasnya. Itu korban 2 orang. 2 orang. Mau dibawa ke mana, Bang? Rencana akan dibawa ke rumah sakit terdekat atau langsung diarahkan ke rumah duka. Kini kedua jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kawanan perampok bersenjata tajam menyatroni sebuah toko barang campuran di Goa, Sulawesi Selatan. Penjaga toko yang panik berusaha melakukan perlawanan sambil berteriak meminta pertolongan warga. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi 3 kawanan perampok membawa senjata tajam jenis parang masuk di toko barang campuran dan berusaha merampok penjaga toko. 2 pelaku beraksi di dalam toko sementara 1 rekannya mengawasi dari luar toko. Melihat 2 pelaku membekali diri dengan senjata tajam, penjaga toko langsung panik dan berteriak meminta tolong hingga mengundang perhatian warga sekitar. Berbagai rekaman CCTV, unit Jatanda Satreskrim Polres Goa langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 2 dari 3 pelaku. Para pelaku ini melakukan aksinya, datang ke toko itu berpura-pura membeli. Mereka berpura beli rokok, namun tiba-tiba mereka langsung melakukan aksi penyerangan terhadap penjaga toko tersebut. Korban tidak melawan karena pada saat kita lihat di videonya itu korban itu sangat histeris. Artinya korban ini merasa ketakutan karena melihat pelaku membawa sebilah parang. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di unit Jatanda Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara 1 rekan pelaku yang ikut beraksi di dalam toko masih dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi korban salah tangkap oleh sekelompok oknum polisi berpakaian preman di salah satu SPBU. Korban yang mengalami trauma berharap adanya klarifikasi dan permohonan maaf dari pihak kepolisian. Inilah rekaman CCTV aksi sekelompok oknum polisi berpakaian preman menyergap sebuah mobil yang ditumpangi oleh sepasang suami istri di sebuah SPBU di Jalan Raya Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oknum anggota polisi ini menggunakan 5 unit mobil mengepung sebuah mobil yang hendak mengisi BBM. Mereka langsung menyergap korban dan menodongkan pistol. Korban yang merasa tak bersalah sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya tak berkutik setelah kedua tangannya diikat dan digiring masuk ke salah satu mobil. Korban mengaku syok atas insiden ini. Pasalnya, saat oknum polisi menyadari telah salah tangkap, ia dan istrinya dibiarkan begitu saja tanpa ada penjelasan dan permohonan maaf atas tindakan tak menyenangkan yang dialaminya. Di pom bensin Pasir Angin, tiba-tiba saya digedor sama seseorang lah. Saya nggak tahu itu anggota apa nggak tahu, tapi dia ngeluarin senjata, katanya saya dituduh sindikat perampokan, kata orang-orang itu. Terus dia ngeluarin senjata, terus saya diseret, dimasukin ke mobil, tangan saya diikat. Di situ saya berontak karena saya nggak terima dituduh sindikat perampokan sama orang-orang itu lupa. Meski belum melapor secara resmi, korban telah mendatangi Polsek Cilengsi untuk meminta klarifikasi. Namun sejauh ini belum mendapatkan jawaban siapa pelaku penyergapan itu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang kakek berusia 56 tahun di Kecamatan Bata Uga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, tega menyetubuhi seorang bocah perempuan berusia 11 tahun hingga berkali-kali.
Pelaku kini diamankan di Polsek Bata Uga untuk menjalani pemeriksaan. Kakek 56 tahun ditangkap di rumahnya di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan setelah polisi mendapat laporan pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap bocah perempuan berusia 11 tahun. Terungkapnya kasus pencabulan ini berawal dari kecurigaan tetangga korban yang melihat korban keluar dari rumah pelaku, sementara pelaku diketahui hanya tinggal seorang diri. Setelah didesak, korban yang sebelumnya diancam pelaku akan dibunuh jika melaporkan kejadian itu, akhirnya mengaku telah disetubuhi oleh pelaku. Orang tua korban langsung melaporkan kakek tersebut ke polisi. Korban mengaku perbuatan pelaku tidak dilakukan hanya sekali, namun sudah dilakukan berkali-kali sejak setahun yang lalu. Pelaku kerap memberi uang Rp5.000 usai melampiaskan nafsunya kepada korban. Jadi kejadiannya ini terjadi sejak tahun 2023. Semenjak ini anak ini masih menduduki bangku kelas 3 SD. Kami dapatkan keterangan dari tersangka bahwa anak ini memang sudah sering dilakukan persetubuhan oleh pelaku ini. Dan pada saat sebelum melakukan persetubuhan, ini anak diberikan uang Rp5.000. Kini, korban masih terus mendapatkan pendampingan dari petugas PPA setempat untuk membantu memulihkan kondisi korban dari rasa trauma. Sementara pelaku harus mendekam di penjara dengan ancaman 15 tahun kurungan. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sultra, Andi Eba, iNews melaporkan. Usai menjalani serangkaian penyelidikan, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan kekasih artis Tamara Tias Marat sebagai tersangka kasus kematian anaknya Raden Adantek Khalif. Dengan pengawalan ketat penyidik, YA digelandang ke ruang penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Penangkapan bermula saat tim Polda Metro Jaya menemukan bukti jika pelaku sengaja menenggelamkan korban. Polisi masih mendalami motif pelaku membunuh korban. Sebelumnya, Raden Adante, anak dari selebritas Tamara Tias Marat, meninggal dunia karena tenggelam saat berenang di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta pada tanggal 27 Januari lalu. Penyidik melakukan uji laboratori terhadap seluruh CCTV yang berada di sekitar kolam renang dan otopsi jenazah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi libur panjang yang telah tiba. Pergerakan penumpang pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai. Ya, pemirsa, pergerakan penumpang di Bandara Suta masih ramai, di mana penumpang yang akan menikmati liburan panjang kali ini. Jika di pagi hari, ramai penumpang tujuan domestik seperti Denpasar, Deli Serdang, Surabaya, Pontianak, dan Makassar. Sementara di malam hari, pergerakan penumpang didominasi tujuan luar negeri, di antara seperti Singapura, Malaysia, dan juga Jeddah. Pergerakan penumpang diprediksi mencapai 159.000 dengan pergerakan pesawat sebanyak 1.020 penerbangan atau naik sebanyak 12% dari hari biasanya. Sementara itu, di hari kedua long weekend ini, stasiun kereta api Pasar Senen masih terjadi penumpukan penumpang dengan penjualan tiket mencapai 97.000 tiket. Destinasi favorit penumpang kereta api dari stasiun Pasar Senen yaitu Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, dan Surabaya. Mengantisipasi kepadatan penumpang yang hendak bepergian di momentum libur panjang nasional ini, PT KAI telah menambah jumlah 10 kereta tambahan. Berbagai hiasan lampion dan instalasi bertema Imlek juga memperindah stasiun Senen. Di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, pemirsa, mengalami kemacetan panjang hingga 3 km. Kemacetan dimulai dari eksit tol Gadok menuju Mega Mendung. Lalu lintas menuju puncak dominasi kendaraan pribadi serta bus wisata. Petugas juga memperlakukan rekayasa arus lintas dengan sistem buka tutup jalur atau one way.
Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi lalu lintas saat libur panjang kali ini kita terhubung dengan rekan Bribtu Cici di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat siang Bribtu Cici, bagaimanakah arus lalu lintas di belakang Anda saat ini? Tampak lengang sekali. Seperti apa sekarang? Ya baik, terima kasih Pram juga Baby di studio. Melihat antusias masyarakat melaksanakan libur panjang kali ini, terpantau memang langsung di sekitaran kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat, peningkatan jumlah volume arus kendaraan terus mengalami peningkatan, di mana terlihat juga bahwa diberlakukannya one way yang menuju dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak beberapa waktu lalu dengan adanya antrian yang cukup memanjang sekitar 500 hingga 600 meter ke belakang, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih mengalir dengan kecepatan yang cukup normal. Setelah melaksanakan one way, terlihat juga sampai dengan saat saya melaporkan saat ini bahwa kendaraan-kendaraan yang melintasi kawasan ini sudah diberlakukan kembali secara situasional, di mana kendaraan sudah mengalir cukup normal. Yang terlihat juga kendaraan-kendaraan dari arah Puncak yang nantinya akan menuju ke arah Jakarta juga sudah diizinkan untuk turun dari atas ke bawah atau dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Kami menghimbau bagi para pengendara yang nantinya akan melaksanakan libur akhir pekan bersama keluarga untuk selalu mengecek kembali bagaimana kondisi fisik kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan, dan juga pastikan bahwa pengemudi maupun penumpang dalam keadaan sehat untuk membantu perjalanan Anda. Dan kami menghimbau bagi para pengendara yang nantinya akan menghabiskan waktu libur bersama keluarga di sekitaran kawasan Gadok sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mengikuti setiap kebijakan ataupun peraturan yang diberikan oleh anggota dari Satlantas Polres Bogor sendiri demi membantu kelancaran lalu lintas yang terjadi di kawasan ini. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk selalu melaksanakan ketentuan-ketentuan lalu lintas seperti mematuhi rambu lalu lintas dan juga melengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, serta laksanakanlah libur akhir pekan ini sesuai dengan anjuran pemerintah juga diskresi kepolisian demi membantu keamanan bersama saat melaksanakan libur akhir pekan ini. Dan bagi pemirsa yang nantinya akan mengupdate informasi-informasi baik yang ada di Ibu Kota Jakarta, di luar Ibu Kota Jakarta, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Pram juga Baby yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih rekan Bribtu Cici langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, memasuki masa libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek 2024, kendaraan wisatawan terpantau mulai memadati kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan pribadi dengan plat wilayah Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi ruas Jalan Raya Lembang. Petugas kepolisian dari Polsek Lembang dan Satlantas Polres Cimahi berjaga di sejumlah titik untuk mengurai kepadatan. Diperkirakan volume kendaraan wisatawan menuju wisata Lembang akan terus meningkat hingga akhir pekan. Nah pemirsa, untuk mengetahui suasana keramaian di lokasi wisata, kita telah terhubung dengan rekan Wildan Hidayat di kawasan wisata Mini Mania Megamendung Bogor, Jawa Barat, dan rekan Ervan David di Simpang Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu ke rekan Wildan. Halo, selamat siang Wildan. Bagaimana suasana liburan di sana? Sudah terlihat kepadatan lalu lintas atau bagaimana? Halo Devi dan juga Pram, selamat siang semuanya pemirsa di rumah juga, bahwa yang hari ini saya berada di Mini Mania yang berada di kawasan Megamendung Bogor, Jawa Barat. Seperti terlihat bahwa di belakang saya hingga saat ini masih nampak antrian para pengunjung yang ingin masuk ke Taman Mini Mania ini. Perlu diketahui bahwa Taman Mini Mania ini adalah taman mini yang berbentuk dunia. Apapun yang ada di dunia di sini bisa dilihat dengan bentuk miniatur, baik dari Paris, Jepang, dan sebagainya. Pemirsa, namun di wilayah ini memang cukup dekat dengan Simpang Gadok, sehingga bisa terlihat ada antrian di sekitar depan Mini Mania ini. Namun demikian, tetap waspada dan hati-hati bagi masyarakat yang ingin berlibur di wilayah Simpang Gadok ini. Memang apapun yang ada di wilayah ini cukup menggiurkan dan mengasihkan, sehingga kita bisa menikmati apapun yang ada di dunia ini dengan cara kasat mata. Demikian Pram dan juga Debbie.
Baik, Wildan Hidayat, terima kasih. Sekarang kita akan menuju ke Bandung, Jawa Barat. Ada rekan kami, Ervan David di sana. Rekan Ervan, seperti apakah? Tampaknya di belakang ada lalu lintas sedang padat di sana. Silakan rekan Ervan. Ya, Pram dan juga Baby dapat diinformasikan libur panjang cuti bersama Isra Mi'raj dan juga Imlek ini sendiri terpantau kawasan Pasteur, mulai dari exit tol Pasteur sendiri mulai mengalami kemacetan yang cukup signifikan, dan kemacetan ini juga terjadi di kawasan Jalan Setiabudi dan juga Simpang Ledeng yang saat ini saya melaporkan. Dan dari data Jasa Marga yang kami dapatkan sebanyak 36.214 kendaraan wisatawan masuk ke Kota Bandung melalui pintu tol keluar Pasteur 2 Bandung. Dan sementara untuk exit tol Cileunyi sendiri sebanyak 32.365 kendaraan, dan ada 49.322 kendaraan yang keluar dari tol Kalimata 1 Karawang. Dan sementara untuk saat ini sendiri saya melaporkan di Simpang Ledeng ini sendiri terpantau lalu lintas padat merayap dari mulai Ledeng hingga Jalan Setiabudi ini sendiri, atau perkiraan hingga 7 km kepadatan di arus objek wisata Lembang ini sendiri. Dan diprediksi puncak arus mudik ini sendiri akan terjadi hingga sore nanti, mengingat libur panjang ini sendiri akan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Demikian Pram dan juga Baby. Baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari Simpang Ledeng, Jawa Barat, dan juga tadi sebelumnya ada rekan Wildan. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, di balik kesuksesan seorang pria terdapat peran wanita hebat. Kami mendapat kesempatan istimewa mengenal lebih dekat dengan Ferry Farhati, istri calon Presiden Anies Baswedan. Sarapan spesial istri tercinta menjadi penyemangat Anies Baswedan setiap harinya. Berikut wawancara khusus rekan Fazilah Khairunisa bersama calon ibu negara Ferry Hartati. Halo, apa kabar pemirsa? Saya Fazilah Khairunisa, dan kali ini saya akan bertemu dengan sosok yang mungkin jarang terekspos kamera, tapi selalu mendampingi suaminya, calon Presiden 2024. Siapa dia? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ferry, apa kabar? Sehat, Bu? Alhamdulillah, baik. Nih, aku boleh ya ganggu waktunya Ibu di sela-sela lagi nemenin Pak Anies kampanye ya, Bu ya? Iya. Ibu ikut kampanye juga sehari-hari? Ikut kampanye di beberapa tempat ikut. Tapi Bu, kalau kita ngomongin kampanye, pastinya butuh stamina yang kuat, fisik yang bugar. Pasti persiapan yang biasanya disiapin Bu Ferry untuk Pak Anies nih, untuk menjaga staminanya Pak Anies. Kita bikin bareng-bareng aja. Oh iya, baik, apa nih Bu yang kita mau buat? Biasanya apa sih Bu? Makannya omelet biasanya. Dan omeletnya omelet putih terun, sama roti bakar, sama alpukat. Ibu juga memberikan visi misi ini gitu kalau lagi kampanye ke ibu-ibu di daerah gitu ya, soal kesehatan, jaminan kesehatan. Kalau menurut Ibu, ibu hamil itu harus kesehatannya harus seperti apa sih Bu? Apa yang harus dikonsumsi ibu hamil agar bisa tetap sehat? Ya, jadi kalau yang tadi kan tentang stunting ya, penanganan stunting itu sebetulnya kan tidak hanya saat ibu hamil atau 1000 hari pertama anak, tapi jadi dipersiapkan sebelumnya. Ketika calon ibu ini udah siap untuk siap untuk menikah misalnya, calon ibu ini mesti siapin dari mulai remaja. Ketika reproduksinya sudah aktif, maka diberi kebutuhan-kebutuhan asam folat, kemudian zat besi, juga yodium, itu harus terlengkapi. Dari sebelum penanganan stunting itu kan tidak melulu tentang gizi, gitu. Nggak hanya tentang diberi makanan sehat, tetapi juga ada hal-hal lain yang perlu mendukung. Apa itu Bu? Tumbuh kembang, karena kejadian stunting itu nggak ada hanya di rakyat miskin yang kebutuhan gizinya sulit dapat, tetapi juga ada di keluarga-keluarga si bayi ini mungkin nggak dapat perhatian. Jadi perlu juga aspek kebahagiaan. Itu tidak hanya gizi gitu, tapi ada kasih sayang, perhatian. Saya melihat bahwa Anies dan Muhaimin ini punya paket lengkap untuk bisa upaya-upaya pencegahan stunting pada anak-anak.
mengarus utamakan keluarga sebagai salah satu kebijakan yang perlu mendapat perhatian khusus, karena semuanya bermulai dari keluarga. Ya, generasi yang baik, kemudian masa depan yang jauh lebih baik, itu semua terkait dengan keluarga. Tapi selain kalau ngumpul di rumah gitu Bu, sering apa nonton TV gitu? Suka nonton TV, suka lebih seringnya ngobrol sih di teras itu. Nanti dengerin cerita Pak Anies. Pak Anies itu, Anies itu namanya artinya teman duduk katanya. Gitu? Jadi senang kalau kita ngobrol, dengerin ceritanya. Kadang kesian juga. Pak Anies bilang sekali-sekali Anies yang dengerin ceritanya. Tapi kan yang lebih kayak pengalaman di luarnya kan Pak Anies. Kita nggak sabar nunggu kabar. Ada momen yang benar-benar kayak Pak Anies mengalami itu benar-benar nggak bisa lupa gitu. Ada nggak yang pernah diceritain ke Ibu? Apa ya? Pak Anies itu kalau lagi pas acara yang di banyak orang gitu, ditarik-tarik gitu ke sana sini. Ada yang minta salaman apa gitu. Nah, selesai Mas Anies biasanya ikut aja gitu, dan senang dengan antusias dengan masyarakat gitu ya. Iya sih. Terus pas lagi naik mobil kita kan biasa supaya kalau mau megang makanan atau apa disemprot dulu. Semprot dulu pakai hand sanitizer. Nah itu ketika disemprot baru berasa pedih-pedih. Karena dicakarin. Ada yang nyubit, ada yang ini. Kadang suka ada yang gregetan kayaknya dicubit, biru dikit lah gitu. Ada yang gemes gitu ya sama Pak Anies. Ada yang dicium gitu sama ibu-ibu gitu kan. Gini-gini gitu, di pipinya digini-gini. Oke, ini udah jadi. Oh, kita mau makan di sana ya. Kita sama-sama di sana. Silakan Bu. Tapi ini makanan kesukaannya Pak Anies ya Bu ya. Gelasnya gelas Pak Anies. Oh, aduh, saya lebih terhormat lagi. Saya bisa minum dari gelasnya Pak Anies ini. Oke, kita coba ya Bu ya. Ini apokatnya gurih. Segar ya, asam. Iya, asam-asam gitu. Chef Ferry juara. Sekarang saya mau dong dengerin ceritanya Ibu sama Pak Anies. Awalnya tuh gimana sih bisa ketemu sama Pak Anies, Bu? Ya, kebetulan kita kuliah di kampus yang sama. Kalau romantisnya namanya kampus biru. Oh, kampus biru, oke. Jadi di UGM saya di psikologi, Pak Anies di ekonomi. Klik pertemanannya kurang lebih sama, jadi sering acara bareng apa gitu. Kalau Pak Anies memang aktif di organisasi, ketua senat, kemudian aktif di kegiatan-kegiatan lain juga, ada di Tanah Merdeka dan lain-lain. Jadi Pak Anies ini boleh dibilang sudah dalam kutip terkenal gitu ya, dilihat oleh banyak orang. Itu pemimpin yang potensial, pemimpin yang baik, kemudian mengerjakan hal-hal yang kemudian membuat nama baik untuk kampus gitu. Nah di kos-kosan juga di teman-teman saya juga itu jadi pembicaraan. Nah ternyata Pak Anies juga tertarik sama saya, jadi ketika Mas Anies datang menyampaikan rencananya, menyampaikan keinginannya, ya disambutlah dengan berbunga-bunga. Akademisi yang cukup serius begitu, romantis nggak? Saya tuh paling senang kalau Pak Anies itu mikirin apa yang saya perlukan, yang saya butuhkan. Contoh misalnya? Misalnya saya mau mengerjakan sesuatu perlu X gitu. Nah, tanpa diminta ya udah disiapin gitu sama Mas Anies. Jadi ada perhatian yang menunjukkan dia memikirkan saya. Itu yang mungkin buat saya lebih penting daripada sekedar kirim bunga, kasih coklat gitu ya. Paling cemburuan siapa? Ibu atau Bapak? Saya lah. Oh Ibu, bentuk cemburunya bagaimana? Jealous itu kan ekspresi dari cinta, ya. Ekspresi dari rasa sayang, rasa ingin memiliki, rasa you belong to me gitu. Kalau melihat Mas Anies, insya Allah saya tenang. Tapi melihat dunia di luar sana. Apa nih dunia di luar sana itu gimana? Saya lihat ada perempuan agak agresif dikit. Langsung. Hati-hati. Kita tahu lah sama tahu. Perempuan.
Tapi kalau misalnya ada anak-anak yang ke politik, Ibu restuin nggak? Rasanya nggak ada masalah gitu tentang mereka mau terlibat di mana, mau jadi apa, itu mereka, pilihan mereka. Yang penting adalah anak-anak ini harus belajar dari step by step. Artinya perkaya dengan pengalaman ketika mahasiswa aktif, ketika di sekolah aktif, dengan mencoba berbagai hal. Jadi untuk mencapai keberhasilan itu nggak bisa kemudian hanya langsung mendapatkan posisi yang langsung di atas. Semua harus dibangun dari nol, seperti juga ayah. Ya, semua harus membangun rekam jejak. Semua harus melewati proses untuk belajar. Tapi apa bentuk bantuan atau kontribusi yang dilakukan anak-anak gitu ya ke Pak Anies untuk apalagi di masa kampanye ini misalnya gitu? Ikut kegiatan-kegiatan, kemudian ikut bantu ayahnya juga, memberikan masukan-masukan terkait anak-anak muda jadi aktif untuk ikut terlibat menggaungkan perubahan di kalangan anak-anak muda. Saya punya quick question, ke pantai atau ke gunung? Pantai. Ke pantai. Oh, kita sama Bu, tos dulu. Kita juga anak pantai. Mie goreng atau mie rebus? Mie goreng. Dicintai atau mencintai? Dicintai. Dicintai. Sama lagi Bu, kita tos dulu. Kan lebih enak dicintai berat. Mencintai berat, benar ya Bu. Saya berterima kasih sekali karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami dan juga sajiannya. Sebelum ditutup, saya mau dong Bu minta Ibu menyebutkan Pak Anies, menggambarkan Pak Anies dalam 3 kata. 3 kata, mungkin 3 penjelasan kali ya. Pak Anies itu pendengar yang baik. Pak Anies itu selalu dirindukan oleh siapapun. Kemudian Pak Anies itu sangat peduli pada masyarakat. Oke, tepuk tangan dong. Nih nggak ada yang tepuk tangan tapi nggak apa-apa. Terima kasih sudah berpartisipasi. Baik, terima kasih Bu Ferry Farhati. Semoga selalu sehat, selalu kuat untuk mendampingi Pak Anies di masa kampanye sampai nanti tanggal 14 Februari ya. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ferry Farhati, istri dari Anies Baswedan. Saya Fazilah Kerisa pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pemirsa, jelang Hari Raya Imlek 2024, puluhan pedagang ikan bandeng di Rawabelong ramai digandrungi para pembeli. Ya pemirsa, pedagang bahkan bisa mendapatkan kenaikan omset yang signifikan hingga 9 juta rupiah per harinya. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus menurut program kita Ayus yang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari Ayus di kanal YouTube @officialayus. Tapi jangan mana pemirsa? Ya, ada apa bisa di Pram? Ada rekan kami Fani Imanier membawakan program Indonesia Memilih. Saya Pram Senjana, rekan saya. Dan saya Bibi Kristami, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas pemirsa. Sampai jumpa. Jelang Hari Raya Imlek 2024, puluhan pedagang ikan bandeng di sepanjang ruas Jalan Rawabelong, Jakarta Barat ramai digandrungi pembeli. Dalam sehari, para pedagang mampu meraup keuntungan hingga 9 juta rupiah. Rata-rata harga ikan bandeng dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya, dengan berat mencapai 1 hingga 5 kilogram per ekornya. Selain masyarakat Tionghoa, warga Betawi turut menjalani tradisi membeli ikan bandeng yang nantinya diolah jadi bandeng pindang kecap maupun digoreng. Nah, kalau yang pembeli sih udah biasa, melangganan saya banyak lah pokoknya. Nah, dari pagi dari jam 6, ya sekarang sih udah dapat kurang lebih 3 juta dah. Ini udah mau ketiga hari. Nah, ini dari Indramayu Empang punya. Omsetnya pertama mulai dagang itu dapat 9 juta lah. Nah, kemarin 7 juta. Kalau sekarang belum dihitung total. Per hari. Awal pertama tuh mulai dagang dapat 9 juta. Kedua 6 juta. Ini milih-milih biasa tradisi orang Betawi. Beli bandeng? Iya. Mau beli berapa nih? Ya rencana besok mau kasih saudara juga. Buat nganter-nganter itu. Bisa makan atau? Biasanya makan bareng, kalau enggak kita anterin mentah aja. Masih begini, masih utuh. Ini kan karena jelang perayaan Imlek ya Bu, berarti bukan perayaan Imlek? Oh enggak, kita tradisi aja setiap tahun memang udah biasa gitu. Bagi masyarakat Tionghoa, menyantap ikan bandeng saat perayaan Imlek diyakini bisa membawa keberuntungan dan rezeki berlimpah. Dari Jakarta, Syahreza, Eri Nugraha, iNews melaporkan.